Technical View, pound sterling 3 Maret 2021 jam 11.47 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.3965 dan low 1.3949, running price 1.3958. Range-nya cukup tipis pagi ini, tapi ya agak sedikit takjub ya dengan apa yang terjadi kemarin. Ternyata penurunan hanya relatif tertahan atau terjadi memang, tapi tertahan di zona 1.3858 dan akhirnya dia comeback dan menciptakan rekor tertinggi 1.3976. Ya, yang unexpectednya adalah kemarin kita sempat mencoba untuk mengubah strategi kita dengan catatan, tentunya saya memberikan notes di situ, pastikan bahwa level 1.3920 tidak tembus. Kalau misalkan ternyata ditembus, ya otomatis dia masih bisa survive ke atas ya. Oke, kita lihat untuk hari ini. Berarti skema yang kita nantikan dari pelemahan dolar atau membaliknya pelemahan dolar berarti terwujud ya. Walaupun kemarin sebetulnya ya ini ya bantuannya adalah dari kondisi candlestick di tanggal 1. Ini adalah inverted hammer setelah penurunan, memang sudah sewajarnya dia akan terjadi bullish candle. Nah, kemarin tercapai apa tidak? Walaupun let's say ini juga doji ya, tapi kalau misalkan diasumsikan dilihat dari real body-nya, ini berwarna putih dan juga mengalami kenaikan dan tutup di atas, berarti otomatis 80% ya confirm ya. Jadi ini pembalikan arah. Kemudian untuk kali ini 1.3982 akan menjadi resisten pertama dan 1.4080 area lirikan yang mungkin saja bisa dicapai. Tapi dengan catatan area support juga akan mengganggu di area 1.3902 ataupun 1.3822. Nah, ini lagi-lagi masih tetap menjadi area krusial dan saya ekspektasinya sebetulnya walaupun nantinya ada penurunan, dia masih tetap tertahan di zona trendline dan dengan ekspektasi zona ini masih akan menjadi area yang sangat bagus ya. Good demand di area 76.4%, berimpit dengan historical price-nya di 1.3718 ataupun 1.3724. Kemudian kalau kita lihat dari grafik H4-nya, nah ini agak sedikit harus diperbarui ya. Kalau kemarin kita lihat dari potensial double bottom, terpenuhi apa tidak? Ya, sebetulnya double bottom bisa saja equal ya, equal alias sama, setara levelnya, atau sedikit lebih pendek atau sedikit lebih tinggi. Ya, jadi itu masih tetap sah sebagai area double bottom. Tapi tetap konfirmasi harus melewati area neckline. Sayangnya sampai kemarin dan sampai hari ini kurang lebih kenaikan tidak berhasil menapaki area neckline. Neckline-nya di berapa? Neckline-nya di 1.3994. Ya, kemarin hanya mencapai 1.3980 ya. Ya, 74 kurang lebih. Nah, berarti kalau kita lihat ini masih bisa menjadi neckline, tapi dengan catatan pula sekali ini saya coba dibantu dengan teritori seperti ini kawan-kawan. Kalau kemarin ada kenaikan, ini ada penurunan. Nah, ekspektasinya apa? Ekspektasinya tentunya dia memang dalam fase penurunan, tapi penurunannya ini adalah relatif kepada sideway yang menunggu trigger untuk mengajukan pola ke atas. Jadi, tapi kalau lihat dari seperti ini, berarti Anda harus atau ekspektasi kita adalah arah penurunan dulu ya. 1, 2, 3, 4 berarti dia kelimanya dia harus mulai penurunan dan itu berarti ya kurang lebih targetnya sampai 1.3850 kurang lebih dengan area low kemarin atau 1.3845. Jadi kalau misalkan lihat dari sini sebetulnya ini harusnya sell on pullback ya, tapi mengingat areal daily-nya menunjukkan pola seperti ini, berarti saya harus mencari areal buy on dip. Yang memungkinkan adalah areal buy on dip-nya kurang lebih 1.3942 ya, ini yang paling memungkinkan, atau Anda bisa nantikan areal di bawah 1.3900 kurang lebih di ya saya sih tandai saja di 1.3875. Jadi asumsinya biarkan dia turun maksimal ya, baru nanti Anda buy di sini dengan harapan pantulan mungkin akan tercapai 1.3940. Jadi buy on dip silakan di 1.3875 atau 1.3890. Target pertama 1.3940 dan target kedua 1.4015. Stop loss silakan gunakan 1.3825. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana. Technical View Euro USD 3 Maret 2021 jam 11.50 waktu Indonesia bagian Barat, high 1.2092 dan low 1.2081, running price 1.2087 dan kembali dengan area di atas garis trendline. Persis dengan yang kita curigai sebetulnya di awal, waktu kita mendapati dia dibuka di bawah zona trendline, tapi kita masih bisa mencurigai bahwasannya candlestick yang sebelumnya adalah posisinya doji. Jadi kemungkinan ada bisa jadi dia akan mengalami comeback juga. Nah, sekarang karena dia ditutupnya di atas, bahkan hari ini dia dibuka di atas kembali di atas area trendline. Jadi otomatis bullish-nya masih akan
tetap ada. Walaupun dengan catatan pula, dengan kondisi ini karena dia masih terlalu dekat dengan area support ataupun area historical price-nya, maka kemungkinan potensinya ini masih tetap rentan untuk mengalami tergelincir kembali. Apalagi kalau kita asumsikan kemarin comeback-nya dia terbantu oleh lebih kepada penguatan atau pelemahan dolar. Jadi kalau misalkan dia kembali tergelincir, bisa saja karena dolarnya mengalami penguatan. Nah, itu kurang lebih kondisi yang terjadi karena dari outlook internalnya sendiri masih belum ada apa-apa, ya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan. Bahkan ya hari Kamis atau di pertemuan tanggal 11 Maret lebih tepatnya, menurut pejabat ECB Panetta, itu mereka akan melakukan sesuatu hal terkait dengan kenaikan imbal hasil. Ya, jadi lagi-lagi saya ingatkan, kenaikan yield atau imbal hasil bukan terjadi di Amerika saja, tapi di hampir seluruh kawasan secara global. Nah, kemudian di grafik keempatnya sendiri, ya saya sesuaikan saja karena kemarin memang ini sudah targetnya sudah selesai. Saya hapus di sini, ya, area dari rising wedge-nya. Sekarang kita terkonfirmasi atau menantikan pola ini. Memang kemarin dia turun sampai 1.1990. Walaupun kalau ini hanya berupa tail, dan ini berarti 1.2110 atau 1.2010-nya itu sangat bagus, ya. Nah, sekarang dia berada di atas 1.058, lebih tepatnya di 088. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dia sanggup untuk mengalami kenaikan kembali, ya, di dua resisten ini atau kembali tergelincir. Nah, ini masih 50-50 ternyata. Saya coba bantu dengan area Fibonacci retracement dari pola penurunan seperti ini, ya, dan kita akan mendapati pola Fibonacci retracement tengah, ya. Ada area 50%, 38,2%, sekarang berada di tengah, ya, 1.2086 lebih tepatnya. Jadi kita masih lihat nih, apakah dia akan turun dulu lalu kemudian mengalami kenaikan. Ya, itu ekspektasi yang paling normal sebetulnya. Jadi kita bisa mengharapkan penurunan sampai at least 1.2050 atau 1.2049. Ya, tapi kalau tidak, berarti kalau misalkan ternyata dia harus naik dulu, katakanlah di area 50% di 1.2115 bering pattern ini, saya rasa ini akan menjadi area resisten kuat, kemudian 1.2145 dan terakhir 1.2170, ya. Kalau misalkan dia katakanlah naik terlebih dulu, hati-hati, saya khawatir dia kembali tergelincir, ya. Apalagi di pertengahan malam kita akan menunggu data ADP dari Amerika yang bisa saja itu akan mendorong penguatan dolar kembali. Tapi ekspektasi saya yang paling sempurna adalah kalau misalkan dia turun dulu, ya, let's say koreksi di area ini, baru Anda melakukan buy. Jadi silakan lakukan buy on dip 1.2045 atau 1.2060. Target pertama 1.2100, target kedua 1.2150. Stop loss silakan gunakan 1.1990 atau sedikit di bawahnya. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.